dianggap. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke pertemuan yang kita sudah keberapa. Kita hari ini akan discuss tentang kasus untuk orang dengan kondisi gout arthritis. Gout itu asam urat yang sudah tinggi, kronis sehingga bisa dilihat yang muncul kopi, TOP. Itu yang membuat kristal asam uratnya lebih positif. Seseorang berjalan dengan sediaan di kaki, langkah, menopang tubuh, kristal asam uratnya ada tusuk ke sendi. Itulah yang nyeri. Oke, jadi kita pahami dulu kondisinya. Maka caranya bagaimana? Kita membuat anjuran gizi agar kristal asam uratnya itu larut air hilang, sehingga dia bisa jalan dan bergerak. Karena keluhan untuk asam urat prioritas adalah air. Oke, kita tidak bisa aktif dengan sakit itu kondisi umumnya, sehingga teman-teman ketika ketemu sama pasien seperti ini di puskesmas, itu kenapa tadi saya membuka dia berpuskesmas dengan kondisi rumah sakit mungkin enggak, tapi mungkin dapat pasien dengan asam. Sejak dia masuk rumah sakit kan keluar tersebut, cuman oh ya saya punya keluar asam. Saya punya tiga terus akurannya dia dirawat karena penyakit. Oke, kita punya pasien laki-laki 45 tahun, berat badan tinggi badan sekian, dia dibawa ke rumah sakit dengan keluhan ada ngilu di persendian, pangkal ibu jari, kaki dan bengkaknya. Kopi di mau berjalan itu sakit. Kemudian hasil laboratoriumnya di sini asam uratnya tinggi, kalau kita berapa? Berapa ya? 3,5 sampai 7 laki-laki atau perempuan yang laki-laki. Nah, kalau perempuan perempuan di bawah 6, kalau laki-laki di bawah 7. Dia sudah 8. Kamu problem apa? Bisa jadi problem. Apakah itu problem ketika laki-laki sebaiknya di bawah 7, tapi dia 8, apakah itu bisa jadi problem gizi atau tidak? Kalau problem kesehatan, ya. Tapi problem gizi atau bukan? Kenapa bukan? Gimana? Sesuai bahasamu aja. Mungkin saya bisa nangkep. Itu problem kesehatan. Yang permasalahannya kita lagi bicara tentang asuhan gizi, mengatasi masalah gizi. Apakah asam urat 8 yang seharusnya 7 kalau dia laki-laki adalah juga sebagai problem gizi? Berpotensi menjadi problem gizi asam urat 8 L? Ya, karena oh iya, nanti glukosa darah juga bukan hanya dari makanan, tapi dia jadi problem, bisa jadi problem gizi. Jadi kita nanti teman-teman ketika saya mencoba untuk mengadaptasikan cara garap kasus yang baru. Kalau dulu saya jelaskan dulu kasusnya semuanya, teman-teman infiltrasi, pahami problemnya apa kan gitu kan. Kalau sekarang saya coba satu kalimat, walaupun nanti kalau kasusnya kan bukan kalimat ya, tapi data kalian. Kita petani atau apa yang
mengambil, memilih dikit-dikit satu-satu dulu. Yang pertama adalah tentang asam urat. Asam urat itu 8 kondisinya. Normalnya dia 7. Apakah ini bisa menjadi komponen dari problem? Kalau mau menguji, bisa nggak ya? Belum pernah dapat kasus itu, gitu kan? Nah, maka asumsinya adalah sesuatu problem nanti ini akan selesai dengan intervensi. Akan selesai. Tinggal etiologinya nanti itulah yang akan kita intervensi. Sehingga problemnya bisa nggak sih masalah gizi itu diintervensi dengan gizi? Bisa nggak problem gizi ini terselesaikan melalui intervensi gizi? Intervensi gizi itu ada ngasih edukasi, ada ngasih konseling, nanti ada 5, ada kolaborasi, ada aksi berbasis populasi. Nah, bisa nggak kita ngasih diet untuk menyelesaikan masalah asam urat? Bisa nggak kita ngasih edukasi seseorang biar asam urat, usapnya lewat asam urat? Bisa nggak kita ngasih edukasi biar dia asam uratnya terkontrol karena dia pernah sakit asam urat? Bisa nggak dia ketika sudah dikasih edukasi ngeyelnya minta ampun? Terus kita kasih konseling. Misalnya kayak gitu. Jadi menyelesaikan masalahnya menggunakan intervensi gizi. Bukan menggunakan intervensi non gizi. Mungkin bukan kompetensi kita. So, apa namanya? Asam urat 8 dari normalnya 7. Masalah tuh karena tidak sesuai dengan normal. Ada gap. So, asam urat apakah problem gizi atau bukan? Elena sudah bilang bukan. Antara ragu dan ya dan enggak. Oke. Ada lagi teman-teman? Kalau ini passing paham, ya wes. So, penentuan problem paham. Tapi saya butuh alasan, bukan ya dan tidak aja. Biar paham dulu. Yuk, anyone? Masalah gizi atau bukan? Asam urat tinggi. Bisa nggak? Yuk, didiskusikan. Di dalam simpel. Kasusnya gampangnya di kamu ini. Saya ingin tahu teman-teman itu pemahaman dasarnya itu. Bagaimana kelompok untuk bisa termonitoring dengan gizi, bisa dimanajemen dengan gizi. Masalah asam urat sebagai masalah gizi, nanti ketika kita bikin diagnosis, problemnya apa? P-nya apa? Problemnya apa? Kalau asam urat, perubahan nilai kodenya aja dulu. Ya, NC 2 titik. Kita bisa dapat asam urat, data asam urat dari nilai laboratorium di sini ya. Hasil pemeriksaan laboratorium ini maka masuk ke LNC 2 titik. Yang saya sampaikan, saya sampaikan ya di sini ada tekanan darah sama nadi. Apakah dia masuk nilai laboratorium?
Jadi walaupun jejer di sini, berarti dia dalam. Asam uratnya 2,2. Problemnya kolesterol total 300, TG 208, HDL 50, LDL 75. Apakah 4 profil kolesterol itu adalah masalah gizi? Kalau iya, yang mana? 1 dari 4, 2 atau 4? Berapa? Apa? Kolesterol total 300. Apakah yang tinggi? Normalnya berapa? 100 sampai 200. Oke. Kolesterol total. Kolesterol total di sini ada berapa? Di 300. Normalnya 100. 100. Terus sama TG. TG-nya 208. Normalnya off-nya akan berbeda-beda antara yang lain. Ada yang ngomong 170, 80, ada yang ngomong 200 sebagai kantornya TG. Ya. Terus LDL HDL-nya apakah jadi problem juga? Tidak. Oke, kita satu persatu dulu ini profil 4 profil kolesterol. Kolesterol total sama trigliseridnya kalian anggap ini tinggi sama kayak asam uratnya tinggi. Apakah kolesterol dan TG ini juga menjadi problem gizi? Ya, berbeda. Betul. Ya, kenapa Mbak? Itu bisa masih makan juga. NC 2,2 masih kolesterol. Bolehkah digabung? NC 2,2 perubahannya berarti kayak gizi. Kolesterol total, TG, asam urat. Sendiri-sendiri. Monitoringnya berbeda, intervensinya berbeda, yang dimana juga berbeda. Tidak berbeda. Walaupun problemnya kodenya sama, tapi nanti di sini adalah spesifikan. HP13, apakah masalah gizi? Ya, kenapa? Normal, berapa? Darah tadi, apakah jadi problem gizi juga? Ini kan. Kebiasaan makan di rumah, dia makan 3 kali. Suka roti coklat. Roti coklat ada kacang mete, ada menteri, ada jeroan, udang, sate. Ada orang makan kayak gitu ya. Ini entah dibuat-buat atau memang apa. Jadi ya, setiap minggu ada jeroan. Bulan ini belum makan. Tahun ini belum makan sate. Kacang mete udah lama banget. Setiap hari 1 potong sedang tahu atau tempe. Sayuran bening bayam dikasih wortel, kaldu daging kental, buah pisang, pepaya. Ada masalah di kali 1 paragraf ini terkait kebiasaan makan. Masalah gizi ada apa harus bicara masalah gizi, kita bicarakan kualitas sumber. Kita lihat kualitas itu kuantitas belum juga.
kualitas dulu. Ada masalah dengan kualitasnya? Apa ini, Bang? Lihat apa yang tidak tepat menurutmu? Apa sih? Hei, ada yang salah dengan kebiasaan makan pasien sebelum masuk rumah sakit? Ya. Mungkin goreng, urin. Ada masukan lagi menambah ibunya Elena melihat Mete sama Mete. Masalah dengan makan juga. Yang mau dirangkum salah dalam apa? Tidak tepat dalam pemilihan makanannya. Nah, pemilihan makanan tinggi purih. Mana yang tinggi purih, Pak? Tinggi purih, oke. Oke. Di situ kan sangat tahu ya, itu putih kebun. Terus, ya, lagi, coba ada lagi, ada lagi, udah ada lagi. Baru tentang ada lagi. Next. Misalnya buku yang kalian sudah punya. Lanjut, silakan. Di situ ada keterangan tinggi, rendah, sama sedang. Kalau kalian baca. Kalau kalian nanti dapat pasien seperti ini, puskesmas, apakah saya mau tanya dulu? Oke. Oke. Kalau seseorang dengan riwayat asam urat, ya, dan sudah pulang dari rumah sakit, sudah selesai obat-obatannya, mau edukasi, Pak, nanti pincang lagi, sakit lagi, terus ya edukasi, masih media. Nah, ini yang itu yang kuring-kuring seperti itu biasanya Pak. Oke, istri saya sudah bilang, apa saya kasih ibu yang makan. Oh, kelincu. Jawabannya udah. Berapa? 100 gram sehari.
Makan siang, makan total dan total. Nanti kan boleh makan yang di pagi, tapi siang dan sore. Tahu tempe di sini. Berapa banyak? Kalau saya tanya ini, orang dengan kesalahan sudah mindset sekarang saya tidak boleh makan. Tahu tempe ini tahu orang masih boleh dibatasi sehari. Saya mau menghargai istri saya sudah masak, dia kan bukan berarti nanti di sini ada kata maintain, ini termasuk sedang, apalagi penting termasuk sedang. Tapi ketika bicara makanan ada seafood, ada jeroan, ada makanan yang dikawinkan, makanan yang diawetkan, itu adalah bahan-bahan makanan yang mengandung kulit tinggi. Kalau bisa stay away dari itu, bukan lagi dibatasi, tapi kalau bisa tidak konsumsi. Kualitnya cukup tinggi. Jeroan, seafoodnya udah goreng sama sekali pas. Kalian dari kaldu daging tenang dari dagingnya, terus kemudian yang termasuk tinggi. Benih banyak termasuk sedang, tahu tempe termasuk sedang, kacang tempe termasuk. Kalau tahu tempe, apakah means pagi boleh makan tahu, siangnya makan tempe? Yang penting 100 potong. 100 gram atau 1 potong ini. Pagi tempe, siang tahu boleh? Gimana ini? Ini bisa dipakai saya dibahas besok kalau kalian ketemu pasien. Oke. Tahu tempe. Jadi tanggal itu obatnya jangan lupa. Pasti kalau tahu tempe tadi katanya sayur bayam sehari semangkuk 100. Oke, itu keyboardnya. Jadi yang fokus yang diperhatikan adalah bukan biasa bisa nggak perlu makan sayur banyak lagi. Ini kan belum makan sayur. Siangnya sama mungkin makan tempe. Tadi siang makan tempe. Tadi pagi makan sayur. Kan belum tuh saya makan kacang. Ini makan kacang apa? Gitu. Itu ketika akan ketemu seperti itu tidak. Orang dengan yang sama kondisinya sehingga dia akan tawar menawar. Itu kalian akan ketemu khususnya kalau nanti di HD. Karena apa? HD
penyakit seakan-akan jadi hilang, darah seakan-akan bersih. Ayo, tapi yang asupan purinnya, kamu mau dapat dari sayur, dari makanan lauk, dan dari yang digoreng, asalkan dari itu asalkan so tidak itu dianggap dalam konteks purin. Apakah itu artinya seseorang tidak mengonsumsi sayur jadinya? Kan nggak boleh bayar. Bisa pilih sayur purin. Ya, sayuran itu. Bakal tidak boleh. Kalau ini sayurnya cuma labu siap. Wortel labu siap. Dan kemarin kita bisa bagi. Kita kemudian nah, targetnya sedikit. Buncis. Yang masuk. Kita rumah sakit karena tujuh. Karena kok. Jadi kunci rumah sakitnya standar. Saya waktu praktek di Karya di Semarang, ada gimana? Kadang-kadang terbukti karena kolesterol, itu akan menjadi harus sejuta. Kalau cara olah itu Oke, ini nanti terkait dengan data pasien. Nah, kualitas tadi disampaikan kalau konsumsi purin yang tinggi. Apakah konsumsi purin itu jadi problem gizi? Masuk domain apa? Konsumsi purin. NI. Apa NI untuk purin? Turunan ada di sini penularan. Di mana berapa? Mana turunan tidak bisa spesifik. NI 5.4. Ada lagi, ini juga spesifik. Ada lagi selain NI 5.4? Tuh, di atas kita bicara tentang kebiasaan sebelum masuk rumah sakit. Sesuatu yang bikin dia terbentuk topi. Selain penurunan kebutuhan purin, ada lagi selain
NT lebih nanti kita tanda gejalanya apa? Kan kita belum sampai sini. Saya masih sampai sini dulu nih. Selain NI tadi di belakang bilang NI, ada lagi selain NI. NC apa Mbak? Paragraf yang kebiasaan makan. Kebiasaan makan di rumah sebelum masuk rumah sakit adalah domain yang suka terbiasa, suka memilih, punya kebiasaan. Nah, itu mau jadi apa? NB-nya. Jadi kalau NB bentuk intervensinya adalah ngasih edukasi. Apakah pasien seperti ini butuh diedukasi atau enggak? Kalau kamu merasa pasien ini butuh diedukasi, maka berikanlah NB terkait dengan asam urat kolesterol, NBNI terkait dengan urin yang harus diturunkan. Intervensinya apa? Apa? Hah? Ngasih diet kan? Ini ngasih diet untuk dua ini. Adakah yang perlu diedukasi? Pasien ini perlu diedukasi enggak? Apanya? Tentang kebiasaan makannya toh? Perlu diedukasi. Ketika perlu diedukasi, problemnya NI atau NC betul atau tidak? Enggak dong. Edukasi itu pasti bicara tentang NB. Jadi ketika kalian mau melakukan apa? Membuat diagnosis, kamu berpikir dulu, ini orang butuh diedukasi nggak sih? Kalau orang ini butuh diedukasi, carilah NB. Orang ini perlu dikasih diet nggak sih? Diet rendah urin, kalau iya, itu pasti kalau nggak NI, NC. Itu fix. Oke? NB-nya apa untuk orang pasien ini? Dengan perilaku makan seperti itu. NB 1.1. Ada keterangan. Ayo ya, boleh. Menurutmu, ini apa itu? Apa tanda gejalanya orang buatnya dia kurang makan diburi. Etiologinya apa kira-kira? Kok bunyi? Etiologinya. Kalau dia memang belum teredukasi, memang nanti ketika tes langsung beneran, kamu konfirmasi lagi. Kan sudah selesai makanan ini, makanannya gini-gini. Pak tahu nggak sih Pak, kalau itu makanan yang bikin bapak kayak gini sekarang? Tidak tahu. Saya tinggi kulit, memang nggak tahu Pak, enak. Sebelumnya pernah dapat edukasi di situ dari puskesmas. Saya buat lagi sama teman-teman. Lansia itu ada kegiatan rutin di wilayah namanya posyandu lansia. Posyandu lansia itu ada meja makan. Apa itu meja makan? Meja makan
Jadi berapa Messi? Satu. Mas, dalam survei nanti tidak ini jadi dua. Hah? Setelah dalam namanya siapa? Ini anaknya siapa? Ini oke. Terus habis itu ditimbang ukuran. Meja ketiga dokumentasi ternyata. Setelah didokumentasikan meja keempat edukasi, pendidikan, penyuluhan. Meja kelima LMP. Meja kelima lima puluh kompetensi lulus dan sekalian ini. Jadi tidak lulus. Jadi cuma 20. Meja kelima itu di meja kelima. Dan ada walaupun sebelum sama dengan musim jelas. Ikut ujian durasinya enggak Pak? Oh ikut. Kalau di ujian durasi pasti dikasih tahu nggak sih makanan sama kebiasaan sini nggak sesuai. Jadi edukasi. Pasien belum pernah mendapatkan edukasi, bukan mendapatkan edukasi, bukan hanya mendapatkan yang tetapi mungkin pengalaman di ujian itu. Kedua, barangkali pernah dirawat di rumah sakit. Kalau pernah dirawat di rumah sakit, kan otomatis dapat edukasi itu sebelum dia pulang gitu kan. Oke, itu yang eh, tentang kasus ini saya coba stop share jadi biar bisa lihat di sini ya teman-teman. Oke, kita sudah punya eh, beberapa diagnosis. Oh, tadi kuantitasnya ada masalah nggak? Baru kualitas, kuantitas. Apakah kualitasnya ada masalah? Asupan makanannya 25, proteinnya sekian gram, lemak karbohidrat sekian gram. Apakah dari segi kualitas ada masalah? Berapa kebutuhan gizinya? Tadi waktu itu asupan lemak, fokus di lemak. Berapa lemaknya gitu? Kalau asupan lemak maksudnya apa? Domain apa gitu? Kalau kita bicara recall, sudah pasti dia ambilnya NI. NI berapa kalau asupan lemak dulu? 5, 52. Apa itu? 55. Asupan lemak berlebih. NI 552. Tandanya apa kalau asupan lemaknya berlebih?
pakai recall. Oke, artinya PIS-nya nanti di sini recall. Ada lain yang mendukung data lemahnya memang berlebih. Apa? Profil kolesterolnya? Profil kolesterol. Oke. Ada lagi? Ya itulah kalau profil kolesterol dan tinggi. Ada lagi selain recall? Recall nanti kan berarti berapa persen gitu ya dijamin. Kolesterol terus ada tambahan lagi? Kamu membahasakannya gimana? Lalu dikali lalu hasilnya juga dia kolesterol dan juga dia mengonsumsi. Oke, good mas. Produksi sekarang kamu benar. Terus ya kebiasaan makan sebelum masuk rumah sakit ya lemaknya tinggi. Contohnya jeroan. Tadi apa lagi? Udah. Maka ketika mau dimonet, yang ketiga ini momonetnya momonet apa? Saya stop share jadi biar kelihatan. Oke, teman ini nanti kalau mau diputar ulang tinggal kita punya 5 namanya indikator. Inilah indikator asupan gizi. Inilah sesuatu yang bisa kita monet. Indikator itu sesuatu yang bisa diukur, bisa diamati, bisa dimonitor. Yang pertama adalah asam urat. Asam uratnya 8, normalnya 7, problemnya enzim berdiri atas. Etiologinya asam urat ini karena penurunan kebutuhan enzim NI. Untuk diturunkan asam uratnya, penurunan kebutuhan asam urat dengan cara apa? Kemudian dikulik. So, NI 5.4 juga tadi kan? Iya. Ini yang saya pengen teman-teman bisa dipahami. NI 5.4 penurunan kebutuhan asam urat. Penurunan kebutuhan urin. Oke. NC 2.2 perubahan dalam laboratorium terkait asam urat yang ada gejalanya misalnya sama. Etiologinya misalkan sama. Cuma yang satu NC 5, yang satu NC 22. Apakah keduanya mau diambil? Atau pilih salah satu? Apa keputusan kalian? Jadi pilih salah satu. Kenapa? Apa? Kemudian kebutuhan kulit. Kenapa? Yang digravitasi efeknya supaya dia kulitnya masuk ke kulit. Ada problem urin. Justifikasi problemnya NI 5.4 penurunan kebutuhan urin berhubungan dengan yang di rumah sakit.
sebelum masuk ke rumah sakit tinggi kulit tanda gejalanya sebenarnya sekian pengakuan biasanya makanan yang tinggi seperti cuan bla bla bla. Tujuan intervensinya apa sih? Oke, itu baru penurunan kebutuhan kulit, maka tujuan intervensinya menurunkan asupan makanan yang mengandung kulit. Strategi intervensinya dengan dia tidak kulit. Yang dimonitor adalah yang dimonitor adalah sebagai monitor. Ada gejalanya di sini adalah kadar dikasih diet karena dia etiologinya tadi dengan kebiasaan makanan dia. Dan penurunan kebutuhan kulit dari paknya dia bukan kasih. Untuk semua. Kolesterol total berkisarnya juga sama. Penurunan kebutuhan kolesterol total, etiologinya apa? Turunkan. Mungkin hiperkolesterol ada gejalanya, kolesterolnya tinggi, berapa sekian. Penurunan kebutuhan kolesterol ini dalam berarti pembok mana yang mau dipakai. Artinya kalau penurunan kebutuhan kolesterol total, dia diberikan makanan yang buat kolesterol juga bisa dilakukan. Nanti tidak etiologi. Kualitas asupan makanan kulit dari ini manfaat tadi sama juga, sama kayak di atas. Kuantitas asupan lemak lemaknya tinggi. Ada selain asupan lemak tinggi, kalian masih bisa lihat di kasusnya. Video selain asupan lemak ada lagi. Pokoknya tinggi. Asupan oral berlebih. NI 2. NI 1 atau NI 2? Asupan oral berlebih. NI apa kedua? 2. 2 berapa? Belum apa? 2. 2 1. 2. Apa itu NI 22? Apa? Sorry. Kelebihan asupan. Etiologinya, kenapa dia kelebihan asupan oral? Jadi di halaman selanjutnya ketika dia bicara tentang NI 22, pilihannya itu lebih apa? Itu perlu diakalkan juga. Dua-dua etiologinya keyakinan atau perilaku yang salah, kurang pengetahuan, kurang kesempatan, sampai ketidakmampuan atas batas. Kira-kira mana yang bisa masuk? Perilaku makanan yang salah, perilaku yang salah. Tanda gejalanya apa? Makanan yang salah, perilaku yang salah terhadap makanan sebagai etiologi perilaku. Maka tanda gejalanya tadi terkait dengan kebiasaan. Edukasi untuk intervensi untuk perilaku ini apa? Diberi apa? Iya.
untuk memperbenar tadi dalam perilaku itu perilaku yang salah dengan makanan kan. Kalau etiologinya kita intervensi pengatasi etiologi. Kalau yang salah dalam perilaku, maka intervensimu ngapain? Edukasi, edukasi memperbaiki perilaku. Edukasi, perilaku diatasi perilaku yang salah diatasi dengan kalau pengetahuan yang bukan dikasih intervensi berupa edukasi. Itu perilaku kasihnya konseling. Kalau perilaku konseling, aku bisa jadi kan sudah tahu tetap dengerin, maka dikasihnya konseling. Jadi nanti konseling juga akan dilakukan selain edukasi. Kenapa? Ya karena kalian melihat ada etiologi terkait perilaku. Tapi ada etiologi terkait edukasi yang kurang. Karena belum dapat edukasi nih, NB11. Artinya, pada pasien, kamu ngasih ya, rendah urin, rendah kolesterol, dari katanya kolesterolnya tinggi. Kamu ngasih edukasi tentang makanan yang rendah urin, kamu ngasih konseling, ya dia nggak kayak itu lagi. Dia lebih. Tapi kalau dia lebih kurang pengetahuan, lebih kurang pengetahuan, boleh nggak? Ya itu berdua. Kelebihan asupan lemak, kelebihan asupan oral, karena kurang pengetahuan, bisa atau tidak? Saya nggak tahu, makanan seperti ini saya biasanya di Jepang juga. Makanya nasi lauknya nasi. Nasi lauk. Ini kok ini nasi lagi. Mau pilih itu Pak. Yang materi edukasinya bukan tentang edukasi tentang dietnya gitu. Tentang ini akan bermoral yang cukup tentang NB11 tentang kulit. Ya kalau mungkin bikin asuhan gizi bagian edukasi atau konseling pasti kan materinya sesuai yang khusus di sini. Nanti mau ditanya belajar mungkin di yang mau ditanyakan simpel banget. Ya, sudah pulih penuhnya seperti apa kalian bisa pilih di situ semua kalimat, tetapi kalau saya tidak beli itu aspara terus ikut pola yang kemarin kan ya komunikasikan Oke, ini tadi intervensinya NC2.2 nilai laboratorium terkait gizi, maka yang memperbaiki nilai laboratorium. Terus kemudian NI 5.4 penurunan kebutuhan urin, maka yang menurunkan kebutuhan urin.
Ni54 tadi juga penurunan kebutuhan purin, NB11 tadi terkait dengan kurangnya pengetahuan, maka tujuan intervensinya adalah saya meningkatkan pengetahuan. Caranya dengan memberikan. Kemudian Ni552 asupan lemak berlebih, maka menurunkan asupan lemak. Caranya dengan apa? Memberikan diet rendah lemak. Oke. Terus oral, asupan oralnya tinggi, Ni22, maka tujuan intervensinya memberikan makanan atau sesuai kebutuhannya. Kan kebutuhannya bukan 25, 2.500. Kebutuhannya mungkin 2.100, ya berikan 2.100. Jangan sampai 2.500 lagi. Nanti belum bisa saja didukung dengan IMT-nya. IMT-nya berapa? Biasanya orang dengan asam urat juga dia dulu 24,5. Itu masuk normalnya masih. Nah, tapi teman-teman nanti bisa lihat, kalau IMT-nya lebih kurang, IMT-nya normal, kalian coba cari yang sama. Kalau IMT masih normal, indikator. Normal IMT. Bisa makanan atau kebiasaan dia di pasien ini mendukung kalau dia obesitas. Gue bikin dia obesitas bisa nggak? Bisa jadi perilaku makan terkait dengan kolesterolnya itu biar biar kalian bisa memperkaya bagian sensitif ini untuk problem perilaku. IMT-nya masih normal tapi dia buncit, maka diukur terus. Golek-golek mas obesitasnya ini. Ada pertanyaan teman-teman? Pertanyaan? Yang
yang saya cuma mau 18 semangat yang terbaik. Ada pertanyaan? Orang masuk semuanya, tapi harganya tinggi. Coba asupan energi itu NI 1 titik. Karena lebih dulu satu. Satu titik. Kalau asupan moral berlebih dua. Coba lihat definisinya. Asupan energi berlebih adalah asupan energi yang melebihi rekomendasi. Kalau saya sini, asupan moral berlebih definisinya dua NI 22. Asupan orang yang melebihi menentukan dulu komparasi standarnya berapa sebagai perkiraan kebutuhan. Dari protein, energi, karbohidrat, lemaknya semuanya nambah dan itu ininya ya kalau makan gitu aku bisa lihat sensinya NI 22 yang bagian makanan kebiasaan dalam jumlah besar energinya banyak itu kan. Coba bandingin dengan NI 1,3. Saya simpelnya bagian riwayat makan sama. Apa yang beda itu? Selama itu pun energi yang energi tadi kalau tadi riwayat kuantitas sama kualitas yang mengaruhi. Kalau modal recall pakai yang modalmu adalah frekuensi. Aku makan dia yang memang banyak suka ini suka itu, kualitaslah yang akan bermain. Ambil apa? Itu yang menyebabkan. Ini boleh nggak? Odil pakainya 1,3, Linda pakainya 2,2. Boleh nggak? Boleh? Boleh aja. Yang itu sebenarnya yang paling benar kok. Selama eksis ada di pasien. Pasien apa? NC 22 nilai pudingnya. NI 54 pudingnya aku turunin.
konteksnya sama. Dia masih dia ngelakuin kan. Soalnya betul. Tidak ada yang salah. Polis dua-duanya boleh enggak? Boleh aja. Cuman kan jadi terlalu banyak. Nggak bisa prioritas. Yang satu mikirin apa? Yang satu mikirin. Kalau yang satu dari caranya sama. Lebihnya sama. Jadi besok ketika kamu teman-teman nanti akan belajar secara mandiri. Saya mencoba membuat pembelajaran yang berbeda setiap tahun. Kalau tahun sebelumnya saya kasih soal, kalian garap secara mandiri. Nanti mungkin soalnya A sama soal B, jadi kalian bisa fokus. Itu tahun lalu. Tapi menurut saya mungkin nggak begitu efektif. Karena ada yang speednya cepat, ada yang lambat dalam berpikir dan dalam dilakukan. Mungkin memang kemampuan kalian beda. Cuma masalah harus siap. Amin satu sebelum karena itu disiapkan lewat itu misalnya saya memberikan khusus, tapi saya akan tadi kayak tadi ini masalahnya ya khususnya teologinya satu-satu soal dia ini soal saya ini dalam hal saya ini akan membantu kalian bareng. Saya dari depan sini memang saya belum mampu. Gestur kayak orang nggak apa itu cuma individual wajib bawa buku eksekutif, wajib bawa buku tapi bawa mandiri kalau mungkin nggak bawa karena besok saya akan menunjukkan kasusnya di depan. Jadi kalian akan melihat di konfigurasi dengan laptop ini. Ketika praktek di lapangan kalian tidak mungkin bawa, tidak boleh juga bawa, karena nanti ditinggal laptop dan masuk, ditinggal di teras ruangan isi. Yo kamu langsung orang musimnya jadi. Kemudian atau berbeda di ruangan prakteknya rame-rame dengan kampus lain. Kamu belum tentu dari pertama kalau ya apa saja Pak hanya kadang keluhan yang bikin dia tidak bisa aktif apa itu? Kalau orangnya bengkak kakinya dan ada ngilu persendian, memungkinkankah dia aktivitas fisik tinggi? Jadi
Apa untuk orang stres dia cuma PA sama R ini. Kasusnya sebenarnya pembagian lemak protein sama karbohidrat relatif sama dengan kasus pada umumnya 60, 20, 25 sampai 10, 15. Tapi fokus pada pembeli. Ada pertanyaan lagi? Bisa makanan oral? Bisa makanan biasa? Makanan biasa. Contohnya bisa lihat file terkait dengan standar bisa pakai itu. Kalau kita juga memastikan standar nomornya kolesterol ini kalau memang mengambil kolesterol untuk kolesterolnya masih oke aja ya cukup rendah aja. Kalau ini ya karena kolesterol. Kalau kolesterolnya harus rendah, harus rendah. Memang harus berapa protein standar? Syarat dietnya, proteinnya ada. Katanya cuma rendah proteinnya menurunkan kebutuhan kulit. Penurunan kebutuhan kulit. Syarat dietnya, tujuan intervensinya menurunkan kebutuhan kulit. Intervensinya dengan cara strategis. Syarat dietnya yang kulitnya kan. Bentuknya bagaimana? Oh, 100 miligram per hari kulit. Itu dicapai dengan 1.000 yang bisa diberikan. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Oh, oke. Besok apa Mbak? Hasil kritis. Oke. Besok adalah proses kritis akan diperpanjang artinya oleh ada 18 dan saya sudah ngasih form. Jarak baik mungkin pin yang 11 tentang penyakit kritis, silakan teman-teman nanti bisa dicicil garap tentang penyakit kritis, besok tinggal diskusi ya karena cukup full. Oke, terima kasih teman-teman, selamat siang.